Selamat pagi semuanya, saya Sri Sustika Putri Purba. Saya di sini akan mengerjakan UTS Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Universitas Balikpapan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar kebahasaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bisa juga diartikan bahwa bahasa Indonesia merupakan sistem kata atau simbol yang memungkinkan digunakan untuk berkomunikasi. B. Prinsip dasar bahasa. Berikut ini adalah prinsip dari dasar bahasa. Yang pertama sistematik, yang kedua vokal, yang ketiga lambang arbiter, yang keempat unik bersifat khas, yang kelima kebiasaan, yang keenam sarana komunikasi, yang ketujuh terkait budaya lokal, yang kedelapan dinamis. Nah, di mana di dalam prinsip dasar bahasa ada kata arbiter. Maksudnya bahwa baik vokal atau bunyi maupun lambang satu bahasa bersifat mana suka. Meskipun demikian, haruslah disepakati saat digunakan dalam berkomunikasi agar dapat dipahami oleh pendengar dan pembicara, oleh pembaca dan penulis. C. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Berikut ini adalah aspek-aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan menulis. Yang keempat, keterampilan berbicara. Seseorang yang terampil berbahasa berarti terampil dalam keempat hal di atas, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga seseorang yang ingin semakin baik kemampuan berbahasanya, maka ia perlu meningkatkan keempat aspek di atas. D. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan memahami pesan-pesan yang diungkapkan pembicara melalui lambang-lambang bunyi. Berbeda dengan mendengar yang merupakan kemampuan menangkap bunyi lalu menjadikannya bakal atau bagian proses menyimak. Berikut ini faktor-faktor penting dalam menyimak. Yang pertama, membedakan antara bunyi fenonis. Yang kedua, mengingat kata-kata atau bunyi. Yang ketiga, mengidentifikasi diksi. Yang keempat, menghubungkan tanda-tanda linguistik. Yang kelima, mengulang kata-kata penting dan ide-ide penting. Tahap menyimak. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam menyimak. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, mengevaluasi. Yang kelima, menanggapi. Dalam hal menyimak ini, kita harus memperhatikan 5 hal tersebut dalam menyimak sesuatu. Karena jika kita tidak melakukan itu, maka kita akan sulit dalam menyimaki suatu pembicaraan atau apapun itu. Ragam menyimak. Audien dianggap terampil menyimak apabila mampu menyerap, menangkap gagasan pikiran yang disimak atau disampaikan orang lain kepadanya secara lisan dengan tepat, benar, akurat, dan lengkap. Menyimak ekstensif. Menyimak yang bersifat umum atau dangkal. Ragam ini meliputi 1. Sosial, 2. Sekunder, 3. Estetik, 4. Pasif. Menyimak intensif. Menyimak yang bersifat khusus memiliki arah dan kontrol yang jelas terhadap suatu hal. Ragam ini meliputi 1. Kritis, 2. konsultatif, 3. kreatif, 4. eksploratif. G. Keterampilan membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan pembaca untuk membangun makna dari pesan melalui tulisan. Membaca mengintegrasikan antara informasi atau pesan tulisan dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi, sehingga terkadang pembaca larut dalam alur tulisan yang melanjutnya menstimulus perasaan. H. Tingkatan keterampilan membaca. Berikut ini adalah tingkat keterampilan membaca. Yang pertama, tingkat dasar. Pembaca mampu menyuarakan dan merangkai
lambang-lambang bunyi. Yang kedua, tingkat lanjutan, merupakan pembaca memahami lambang-lambang tulisan dan bunyi. Yang ketiga, tingkat mahir, adalah pembaca menginterpretasikan lambang-lambang bunyi sesuai dengan harapan penulis. Tujuan membaca. Tujuan membaca secara umum, yang pertama mendapat informasi, yang kedua memperoleh pemahaman, yang ketiga memperoleh kesenangan. Secara khusus, pertama mendapat informasi aktual, yang kedua memperoleh keterangan sesuatu yang khusus dan problematis, yang ketiga memberi penilaian kritis, yang keempat memperoleh kenikmatan emosi, yang kelima mengisi waktu. J. Jenis-jenis membaca. Berikut ini adalah jenis-jenis bahasa. Yang pertama, membaca keras atau nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Yang ketiga, membaca cepat. Yang keempat, membaca reaktif. Yang kelima, membaca analitik. K. Teknik dalam hambatan membaca. Scanning adalah membaca cepat, memindai, atau menyapu halaman berhenti pada informasi yang dibutuhkan. Skimming adalah membaca cepat, sekilas, atau melompat-lompat melihat pokok pikiran. Hambatan dalam membaca. Pertama, rendahnya motivasi. Yang kedua, sulitnya berkomunikasi. L. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh yang pertama gaya berbicara, yang kedua metode penyampaian. Menciptakan khas positif melalui yang pertama pakaian yang sesuai, yang kedua sikap tubuh yang mengesankan, tiga ekspresi wajah yang menyenangkan, keempat tata krama yang baik. M. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah bagian membuat catatan atau informasi dalam media tulis. Berikut ini unsur-unsur dalam menulis. Yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, adanya media tulis. Yang keempat, pembaca sebagai penerima pesan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pengantar kebahasaan. Marilah kita utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing, dan bahasa Indonesia adalah bahasa bangsaku. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan kata penutup. Selamat siang.